Kembali lagi di channel Jitro Lendeon. Di channel ini saya membahas tentang pinjaman online mudah cair 2022. Dan kedepannya saya juga akan membahas tentang bagaimana cara menghasilkan uang dari internet. Dan informasi buat subscriber saya, rencananya pada bulan Oktober saya akan mengadakan giveaway untuk merayakan channel saya yang sudah dimonetisasi. Karena itu merupakan rasa terima kasih saya buat kalian. Jadi buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, like, dan tentunya juga bagikan ke teman-teman kalian. Berikan tanggapan, masukan, atau pertanyaan kalian di kolom komentar. Untuk syarat dan ketentuannya akan saya umumkan di video saya selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 September. Untuk kalian yang berencana untuk galbay, saya sarankan untuk menggunakan atau menyiapkan satu lagi handphone untuk melakukan pengajuan di aplikasi pinjaman online langsung cair 2022. Fungsinya untuk membuat daftar kontak palsu dan riwayat panggilan yang palsu. Sediakan juga nomor handphone yang tidak sering kalian pakai. Jangan lupa juga untuk menyediakan email yang aktif dan tidak sering kalian pakai. Fungsi yang baru saya bilang tadi, agar aplikasi pinjaman online yang akan kalian download nanti datanya tidak benar-benar real. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke topik pembahasannya. Pinjol ilegal mudah cair 2022 kali ini bernama Dompetku, pinjaman cepat. Tampilan awalnya kita akan disuruh membaca kebijakan privasi dan pernyataan izin seperti aplikasi pada umumnya. Jika sudah, kita klik konfirmasi dan izinkan apa yang diminta dari aplikasi ini. Selanjutnya kita diminta untuk memasukkan nomor handphone yang akan kita gunakan untuk login di aplikasi ini. Saran saya, gunakan nomor handphone yang tidak sering teman-teman pakai. Masukkan kode OTP yang dikirim melalui SMS. Halaman selanjutnya kita klik Go Pinjaman. Di sini kita diminta untuk mengisi data diri kita dengan lengkap. Selanjutnya kita diminta untuk menambahkan 3 kontak darurat. Di halaman selanjutnya kita akan diminta untuk mengisi informasi pekerjaan kita. Saran saya untuk gajinya masukkan di atas 3 juta. Untuk pengisian informasi pekerjaan ini menurut saya sangat penting. Jadi masukkan informasinya dengan benar agar pengajuan kita bisa lolos dan bisa dicairkan. Selanjutnya kita diminta untuk foto KTP dan foto yang sedang memegang KTP. Agar pengajuan kita bisa lolos, pastikan fotonya harus jelas. Dan jika sudah selesai, kita diminta untuk memasukkan informasi bank milik kita. Dan di sini saya memakai Bank BRI. Setelah itu kita diminta untuk verifikasi wajah kita.
Dan di sini saya mendapat limit pinjaman sebesar 1 juta dan tenor pinjaman yaitu 10 hari. Untuk tujuan pinjamannya saya memasukkan dengan biaya kesehatan. Dan jika teman-teman ingin membaca keterangan dari pinjaman yang akan kita pinjam, silakan untuk membaca, memastikan. Jika teman-teman sudah yakin, kita akan klik selanjutnya. Pengisian data diri kita sudah selesai dan sedang ditinjau. Bang, apa bedanya pinjol legal dan pinjol ilegal? Pinjaman online legal adalah perusahaan pinjaman online yang sudah memiliki kriteria. Yang pertama, sudah terdaftar atau sudah berizin dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, pinjol legal tidak pernah melalui saluran komunikasi pribadi. Yang ketiga, pemberian pinjaman diseleksi terlebih dahulu. Yang keempat, bunga atau biaya pinjaman transparan. Selanjutnya yang kelima, peminjam yang tidak dapat membayar setelah batas waktu 90 hari akan masuk daftar hitam atau blacklist atau fintech data center, sehingga peminjam tidak dapat meminjam dana ke platform fintech yang lain. Keenam, mempunyai layanan pengaduan. Yang ketujuh, mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas. Yang kedelapan, hanya mengizinkan akses kamera mikrofon dan lokasi pada gawai peminjam. Yang kesembilan, pihak penagih wajib memiliki sertifikasi penagihan yang diterbitkan oleh AFPI atau AFPI. Sementara itu, pinjol ilegal adalah pinjol yang memiliki kriteria yang berbeda, yaitu 1. Tidak terdaftar atau tidak berizin dari OJK. 2. Menggunakan SMS atau WhatsApp dalam memberikan penawaran. 3. Pemberian pinjaman sangat mudah. 4. Bunga atau biaya pinjaman serta denda tidak jelas. 5. Ancaman teror, intimidasi, pelecehan bagi peminjam yang tidak bisa membayar. 6. Tidak mempunyai layanan pengaduan. 7. Tidak mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang tidak jelas. 8. Meminta akses seluruh data pribadi yang ada dalam gawai peminjam. 9. Pihak yang menagih tidak mengantongi sertifikasi penagihan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau yang disingkat AFPI. Tapi jangan takut ketika ada DC dari pinjol ilegal, karena ada himbauan dari Kominfo, yaitu itu tadi sedikit edukasi tentang pinjol ilegal dan pinjol ilegal, agar teman-teman bisa membedakan pinjol ilegal dan pinjol legal. Sebelumnya, buat teman-teman terus dukung channel ini agar bisa berkembang dengan cara yang sangat sederhana. Buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe channel ini, like, bagikan ke teman-teman kalian agar mereka juga tahu informasi tentang pinjol yang mudah cair 2022. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan taruhkan di kolom komentar dan saya akan langsung merespon pertanyaan dari teman-teman. Saya doakan buat teman-teman yang sedang mengajukan pinjaman, baik di pinjol ilegal maupun pinjol legal, semoga pengajuan kalian diterima dan bisa dicairkan. Sekian video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.